karena pandemi COVID, mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam ruang meeting ini selalu dalam keadaan sehat, selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman semua, pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Saya sebagai Kepala Bapeda yang baru dilantik kemarin tanggal 30 Desember, dan insya Allah nanti akan bersama teman-teman semua dalam rangkaian kegiatan yang ada di pemerintah Kabupaten Lampung Utara, khususnya terkait dengan perencanaan. Pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan pertama adalah paradigma perencanaan ini sudah berubah. Kita sudah harus masuk ke dalam sistem yang sebenarnya sudah jalan di tahun 2020 kemarin sudah jalan, walaupun mungkin secara tahapan belum sepenuhnya bisa kita jalankan berdasarkan SIPD. Dan saya berharap nanti untuk ke depan seluruh tahapan yang ada dalam Permendagri 86 itu bisa terlaksana semua dalam satu sistem yang di dalam, yaitu sistem SIPD. Teman-teman sekalian, hal penting yang harus saya sampaikan di sini adalah saya memahami tugas teman-teman Kasubag Perencanaan di OPD ini tingkat intensitas pekerjaannya sangat tinggi. Kemudian beban kerjanya juga tinggi. Yang paling penting adalah bagaimana memelihara semangat kita untuk dapat satu konsisten dengan apa yang menjadi perencanaan kita. Yang kedua, bagaimana dengan tahapan yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan sekarang ini, kita bicara untuk input runwal RKPD. Runwal ini sendiri di timeline kan di tanggal 20 ya, Bu Rizka ya. Artinya setelah itu nanti kan ada juga tahapan-tahapan lainnya. Mulai dari rancangan RKPD, Musrenbang, kemudian rancangan akhir RKPD, arah kebijakan, tentunya kita akan selalu bertemu dalam satu tahapan sistem informasi pembangunan daerah SIPD ini. Kalau tahapan ini ada yang miss, maka tahapan selanjutnya juga akan kita kehilangan juga. Untuk itu saya minta teman-teman terhadap waktu yang nanti akan disepakati atau jadwal yang akan kami kirim kepada teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi pedoman, nanti akan kita buatkan juga kriteria teknisnya, SOP-nya dan seterusnya, itu tolong juga dipenuhi. Artinya bukan hanya bicara waktu, tapi juga bicara dengan substansi. Itu yang penting bagi saya. Yang ketiga, dengan adanya perubahan Permendagri 90 dan Kemendagri 50, kita juga melakukan revisi RPJM. Revisi RPJM ini mestinya dimulai dari Renja juga, kawan-kawan, Renstra Dinas. Renstra juga harus berubah juga, dan ini juga akan memasuki tahapan-tahapan selanjutnya. Tahun ini saya katakan bahwasannya pekerjaan kita di perencanaan, baik di kabupaten yaitu di bidang perencanaan maupun teman-teman OPD sangat padat. Untuk itu sekali lagi saya minta nantinya kita kerjasama yang baik. Kalau ada hal-hal yang sifatnya teknis, silakan datang ke Bapeda untuk berkoordinasi. Jangan sampai nanti ada tahapan. Sebaliknya pun juga, kalau nanti ada hal-hal yang terhambat, saya akan berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan teman-teman yang ada di OPD. Tapi saya berharap tidak perlu saya berkomunikasi terkait dengan tugas, cukup antara bidang perencanaan dan masing-masing perencanaan Satker sudah selesai. Artinya tidak perlu ada koordinasi lain selain koordinasi yang ada di internal di bawah saja. Dan untuk itu saya minta teman-teman fokus. Nah, saya mencermati ada beberapa teman-teman yang juga baru di perencanaan. Saya pikir bisa untuk berkoordinasi atau bertanya atau mungkin konsultasi kepada pejabat yang lama. Tapi kalaupun memang aksesnya agak sulit, bisa langsung ke Bapeda. Artinya kami dengan Pak Redo nanti akan membuka diri, apapun kendalanya silakan datang ke Bapeda, dan insya Allah tidak ada hal-hal yang prinsip. Kalau bicara tahapan mungkin itu udah kita lalui bagi yang lama, tapi bagi yang baru mungkin kita ikuti saja. Nah, ada kendala terkait dengan pagu indikatif. Nah, ini nanti akan kami bahas nanti dengan Bu Rizka, gimana terkait pagu. Paling tidak sekarang ini tahapan kita jalankan dulu, masalah pagu nanti juga akan kami sesuaikan, karena kita berkejaran antara waktu, kemudian bicara juga dengan koordinasi. Sementara kami sendiri untuk koordinasi terkait dengan anggaran ini masih kami bangun juga. Tapi artinya
proses tetap berjalan, tahapan yang memang terlewati akan kita lakukan, dan insya Allah nanti kita sama-sama kembali. Mungkin itu teman-teman sekalian, saya menyampaikan apresiasi. Salam untuk kawan-kawan perencanaan, tetap semangat dan mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi, Pak Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Utara. Saya kira kerjasama kita OPD dengan tim Bapeda, sebagaimana yang sudah kita lakukan 1 tahun ke belakang, teman-teman OPD kami yakin sudah mampu, sudah bisa untuk menjalankan aplikasi ini. Nanti secara teknis ada penjelasan lebih detail dari tim teknis SIPD perencanaan. Buat teman-teman yang baru bergabung, dari OPD-OPD yang Kasubag perencananya mungkin berubah, apabila ada kendala teknis, bagaimana tadi disampaikan oleh Kepala Bapeda, kami bidang perencanaan membuka diri, membuka waktu, membuka ruang seluas-luasnya bagi OPD yang ingin konsultasi atau sekedar berkeluh kesah pada kami terima dengan waktu dan ruang yang terbuka. Penjelasan secara teknis ini nanti kita buka dalam forum dialog ya. Nanti bisa langsung bertanya apabila dari OPD ada kendala yang ingin ditanyakan. Kami persilakan Bu Sri Haryati, tim teknis SIPD Bapeda Kabupaten Lampung Utara. Waktu dan ruang kami berikan seluas-luasnya. Silakan Bu Sri. Sri sudah di-unmute belum? Tes. Iya. Baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Rizka. Mungkin mohon maaf sebelumnya videonya agak gelap, jadi nggak tahu ya, mungkin kameranya yang agak-agak limited. Baik Bapak Ibu OPD, ya sebelumnya izin kepada Pak Kabid, Bapak Ibu Kasubit di bidang perencanaan. Kembali kita berbicara tentang SIPD. Jadi kalau untuk aplikasinya kita masih tetap menggunakan aplikasi yang sebelumnya sudah kita gunakan. Ya, jadi masih tetap. Oke, kita mulai aja. Ya, ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk dalam hal penyusunan renja secara manual, pasti Bapak Ibu sudah melakukan penyusunan tersebut. Tetapi apabila sebelumnya kita cukup hanya dengan manual, jadi ini mungkin udah tahun yang kedua kita menggunakan aplikasi. Ya, jadi ini kita langsung saja ke teknis aplikasinya. Ini aplikasinya Bapak Ibu OPD bisa akses ke link ini. Ya, lampungutara.sipd.kemendagri.go.id. Bisa langsung akses ke sini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa langsung login menggunakan akun SIPD Eselon 3. Ya, akun SIPD Eselon 3. Nah, jadi langsung login ke situ, karena untuk membuat sub kegiatan itu hanya bisa dilakukan oleh akun Eselon 3. Ya, sebelumnya mungkin kita banyak terjadi pergeseran
pejabat. Jadi untuk sementara ini Bapak Ibu kalau misalnya memang jadi kita akan memulai dari eselon 2-nya dulu. Jadi untuk akun itu nanti kita akan informasikan kembali kepada Bapak Ibu OPD. Tapi kemarin ada beberapa OPD yang sudah melakukan update, yaitu sebetulnya dia tidak bisa untuk diubah, tapi hanya bisa untuk ditambah akunnya. Nanti kita akan mencoba merapihkan dari kabupaten. Jadi nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Tapi untuk sementara ini mungkin Bapak Ibu bisa mencoba eksekusi menggunakan akun eselon 3 yang lama dulu. Ya, jadi seperti itu. Jadi login menggunakan akun eselon 3. Kemudian jangan lupa tahun perencanaannya itu kita memilihnya 2022, jangan 2021 lagi. Ya, seperti itu. Selanjutnya nanti kita memilih ada garis 3 di atas. Di atas itu diklik aja, kita pilih langsung ke subkegiatan. Ya, seperti itu. Jadi ini kalau tahapannya ya kurang lebih seperti ini. Dia tidak ada yang beda ya, masih tetap seperti tahun sebelumnya. Kemudian oh ya, mungkin untuk kami ingatkan lagi kepada Bapak Ibu. Jadi di sini ada prioritas pembangunan kabupaten. Jadi di sini kemarin ada beberapa mungkin OPD dan kecamatan yang masih melewatkan menu ini gitu. Jadi ini mohon untuk diisi ya. Jadi mohon untuk diisi. Kemudian lokasi juga ada beberapa yang mungkin kendala koneksi. Jadi pada saat Bapak Ibu input itu terbacanya sudah dipilih, tapi ternyata pada saat proses simpan itu tidak tersimpan gitu. Jadi terbacanya juga di sini jadinya kosong seperti itu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang agak lebih diteliti seperti itu. Oke, selanjutnya ini aplikasinya, ini pasti sudah familiar ya, sudah melihat. Nah, ini yang tahun tadi biasanya kita memilih di 2021, sekarang kita memilihnya langsung ke 2022. Nanti pada saat sudah login sebagai eselon 3, dia akan tampil seperti ini. Ya, jadi kita tidak menggunakan akun eselon 2 dulu, karena memang untuk user itu sudah ada user yang tahun 2021. Jadi Bapak Ibu bisa langsung eksekusi menggunakan akun eselon 3-nya. Ya, dalam tanda kutip yang tidak ada pergeseran seperti itu. Nah, ini nanti kita langsung aja ke subkegiatan. Ke subkegiatannya. Ya, langsung ke subkegiatan. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini, ya langsung ditambah kegiatan. Tambah kegiatan, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini diisi semua ya. Jadi subunit ini juga harus diisi. Jadi kalau ini memilih kembali OPD-nya, gitu ya. Kalau ini tidak dipilih, ini di skip ya nanti ke bawahnya tidak bisa muncul gitu pilihannya. Ini yang prioritas pembangunan tadi, ini harus diisi juga. Jadi yang kabupaten itu sudah diisi. Nah, kalau untuk yang provinsi, ini mungkin kita belum melakukan pengisian juga. Ini juga untuk prioritas, untuk sementara ini kita masih menggunakan prioritas yang tahun 2021. Nanti kalau misalnya nanti pasti ada penyesuaian, ini juga kita akan lakukan penyesuaian juga. Kemudian subkegiatannya seperti biasa, mana subkegiatan yang akan dipilih. Kemudian untuk label atau tag ini bisa di skip, bisa dilewati. Untuk sumber dana seperti biasa ya. Jadi kita kalau untuk APBD yaitu kita pilihnya dana transfer umum. Ya, seperti itu. Kemudian lokasinya di sini Kabupaten Lampung Utara. Nah, ini
Di sini untuk detailnya gitu ya. Jadi di sini ada tanda tambah. Tanda tambah di sini memungkinkan Bapak Ibu untuk memilih lebih dari satu lokasi. Itu misalnya nih contohnya kegiatannya mungkin ada di 5 desa. Di 5 desa, jadi Bapak Ibu bisa klik tambah sampai dengan 5. Seperti itu. Jadi nanti di kabupatennya Lampung Utara, kecamatannya apa, desanya, desa mana. Seperti itu. Kemudian waktu pelaksanaan, ini juga harus diisi. Ini pagu sub kegiatannya. Diisi di sini, ini pagu N+1. N+1 juga wajib diisi. Ini untuk indikatornya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu juga perlu perhatian khusus juga mengenai indikator subkegiatan. Jadi indikator subkegiatan ini jangan jangan terlalu copy paste dengan nama subkegiatannya. Mungkin itu. Jadi jangan terlalu copy paste dengan nama subkegiatannya. Jadi perlu diperhatikan. Jadi outputnya gitu. Outputnya subkegiatan tersebut itu apa? Output utamanya seperti itu. Jadi mungkin di situ indikatornya harus lebih diperhatikan. Indikatornya bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu, itu juga. Kemudian targetnya di sini kita bebas ya. Jadi bisa menggunakan kita bisa mengetik lah gitu, seperti itu. Satuan juga seperti itu. Jadi di sini tidak perlu dipilih, tapi di sini bebas. Kita bisa membuat indikator, target, dan satuannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai ya disimpan. Ya, jadi itu untuk subkegiatan. Nah, mungkin itu aja kalau untuk secara garis besarnya. Kita contohkan sedikit di aplikasi. Jadi aplikasinya ini ya. Di aplikasinya mohon izin, tadi saya sudah login menggunakan akunnya Dinas Kesehatan. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kita ulang aja. Ya, jadi kita login sebagai eselon 3. Oh, belum ya? Iya, Deng. Belum di-share. Ya. Ambil ya? Oke ya. Jadi ini aplikasinya. Ini dari awal ya, kita coba dari awal. Nah, kita coba dari awal. Jadi bisa ke sipd.go.id. Seperti ini juga bisa. Nah, tapi nanti muncul seperti ini, jangan langsung login, tapi ke sini, ke menu dulu. Menu ke halaman utama. Kemudian tentu saja ke aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Ya, dipilih provinsinya, kabupaten. Kemudian ini loginnya menggunakan NIP eselon 3. Sudah seperti ini, kita langsung login. Passwordnya password default yang digunakan Lampung Utara Cup tanpa spasi dengan huruf kecil semua. Ya, ini kita masuk ke 2022. Oke. Ini kalau sudah tampil seperti ini, kita ke sini aja. Langsung ke subkegiatan. Nah, jadi untuk ini kan ada batasan pagu validasi, dan rincian. Jadi kalau untuk batasan pagu, itu adalah batasan pagu yang dibuat oleh TAPD. Jadi di sini adalah batasan pagunya. Jadi ini jadi Bapak Ibu untuk saat ini
batasan pagunya ini. Tapi ini masih maksudnya belum ini ya. Ini juga masih bergerak. Untuk saat ini kita menggunakan angka ini batasan pagunya. Jadi ini adalah pagu validasi. Pagu validasi itu nanti nilai yang kita input pada subkegiatan nantinya. Ini pagu validasi. Kemudian ini rincian. Ini nanti pada saat kita sudah menginput rincian belanja. Gitu. Jadi tiga kotak ini. Idealnya nanti pada selesai tahapan UAP PPAS, pada saat kita akan masuk ke RAPBD, 3 kotak ini dia akan balance. Gitu. Dia sama. Idealnya seperti itu, tapi itu nanti setelah kita akan memasuki tahap RAPBD. Nah ini nanti Bapak Ibu tampilnya akan kosong gitu ya. Ini kita tadi udah coba 1, nah ke sini. Langsung aja ketambah kegiatan. Subunitnya, nah ini karena Dinas Kesehatan itu dia memiliki subunit, jadi semua puskesmas dan rumah sakit itu tampil di sini. Jadi subunitnya itu ada puskesmas dan rumah sakit. Jadi tinggal dipilih dia subkegiatan ini masuknya kemana. Kalau dia memang subkegiatan yang hanya ada di Dinkes, ya kita pilihnya Dinas Kesehatan. Ini prioritas pembangunan di skip dulu. Prioritas pembangunan kabupaten sebetulnya ya ini ya fleksibel. Kalau Bapak Ibu mau memilih bisa dipilih. Tapi kalau misalnya mau di skip juga untuk saat ini masih bisa. Nah ini subkegiatannya. Contoh kita pilih 1. Ini sumber dana bisa lebih dari 1 juga. Contohnya DAU, dana transfer umum, dana alokasi umum. Contohnya. Ini bisa lebih dari 1 juga. Misalnya contohnya satunya, nah satunya mungkin dia dak non fisik. Dana dak non fisik. Misalnya ini ya, dana fisik. Nah contohnya ini misalnya ya, satunya dak non fisik. Nah kemudian untuk pagu di sampingnya ini, pagu dananya ya per sumber dana. Misalnya subkegiatan ini punya 2 sumber dana, nilainya berapa masing-masing. Misalnya dari APBD 100 juta misalnya. Kemudian dari dak non fisiknya misalnya 300 juta misalnya. Sehingga nanti nilai total pagu subnya menjadi 400 juta. Contohnya seperti itu. Itu untuk sumber dana. Kemudian kalau ini untuk lokasi di bawah lokasi lagi. Ini misalnya Bukit Kemuning, Desa Bukit Kemuning. Bapak Ibu mau misalnya lebih dari 1 bisa ditambah. Kabupatennya tetap Lampung Utara. Kemudian kecamatannya misalnya Kota Bumi. Kelurahannya misalnya Kelurahan Cempedak misalnya. Nah seperti ini. Ini kalau kemarin sih ada batasan sampai 6 kalau kemarin. Tapi kalau ini sepertinya tidak ada batasan. Oh sama 6 juga. Jadi batasannya 6. Maksimal 6. Ya seperti itu. Itu untuk lokasi. Ini untuk waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan kita pilih bulannya. Bulan September contohnya. Kemudian ini anggarannya ini. Ya anggarannya di sini N+1. Anggaran N+1. Jadi kita masukkan anggaran N+1-nya. Contohnya 120 juta misalnya.
Ya, gitu. Jadi setelah selesai itu kita ke tolak ukur. Setelah selesai kita ke tolak ukur, indikatornya misalnya, misal ini peningkatan kapasitas ibu hamil misalnya. Targetnya 95%. Kalau kita mau tambah lagi bisa indikatornya. Atau cukup satu saja ya, dia cukup satu saja. Kalau sudah selesai semua, kita simpan. Ya, seperti itu. Pak, kita simpan ya. Nah, ini hasilnya. Kalau akan ngubah, kalau Bapak Ibu misalnya ada yang keliru atau mau diganti, itu bisa diubah. Ya, bisa diubah di sini. Ya, seperti itu. Atau mau dihapus juga bisa di sini dihapus. Oke. Intinya aplikasi ini kita belajar dengan kejadian di 2021. Jadi pagu di sini itu yang sebetulnya harus betul-betul apa ya, jangan terlalu melenceng jauh gitu ya, sehingga nanti pada saat kita ke proses selanjutnya itu kita tidak akan terlalu banyak revisi, geser sana geser sini gitu. Itu sih intinya kalau untuk di aplikasi. Jadi usahakan untuk pagu validasinya dia benar-benar kita perhitungkan, ya mungkin tidak bisa tepat 100%, namanya rencana, tetapi kalau bisa jangan terlalu melenceng jauh gitu. Seperti itu. Ya mungkin itu aja. Mungkin ini aja secara umum yang bisa saya sampaikan. Nanti apabila pada saat penginputan ada kendala ya kita sama-sama bisa berkonsultasi ke Bapeda, atau kalau misalnya memang Bapak Ibu butuh cepet gitu ya konsultasinya, sebetulnya di browsing aja di YouTube itu ada tutorialnya, tutorial SIPD itu lengkap di YouTube, mulai dari setting awal, input subkegiatan dan sebagainya itu ada di YouTube. Ya seperti itu. Jadi kita juga di sini belajarnya juga ya secara otodidak juga gitu. Jadi tidak ada yang lebih tahu. Sama-sama kita belajar. Kalau misalnya Bapak Ibu juga ada maksudnya ada tahu lebih gitu ya, bisa juga share dengan kita di sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti untuk akun kita akan informasikan lebih lanjut. Kalaupun Bapak Ibu sudah ada yang melakukan perubahan akun, kemarin sudah ada beberapa OPD yang memang sudah melakukan pergeseran. Mohon untuk konfirmasi. Jadi kalau akunnya sudah diupdate atau dimutakhirkan, tolong konfirmasi ke Bapeda. Karena Bapak Ibu pasti menarik NIP-nya. Contohnya kemarin PU misalnya, kan sekretarisnya ganti. Tadinya kan camat ya. Jadi pada saat kita login NIP-nya Bapak sekretarisnya, kita masukin NIP-nya, dia langsung ke PU gitu. Jadi pas di Abung Semuli bingung nih. Abung Semulinya bingung karena untuk level camatnya itu dia tidak ada gitu. Jadi pada saat mereka mau melakukan validasi, mereka bingung gitu karena ternyata pas memasukkan NIP-nya Pak Rohimnya sudah ke PU gitu, maksudnya sudah PU. Jadi kalau misalnya memang akan melakukan pergeseran akunnya, ya nggak apa-apa, tapi mohon untuk konfirmasi ke kami, itu seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Rizka dan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, teman-teman OPD, saya yakin ya, kami Bapeda yakin teman-teman OPD sudah paham apa yang tadi dijelaskan oleh Bu Sri. Malah terkadang kami itu dapat ilmu itu dari teman-teman OPD sendiri. Dan seiring dengan kita mengisi aplikasi ini, kadang masalah itu timbul. Kalau sekarang mungkin kita belum tergambar, kira-kira apa nih yang nanti kendala apa yang akan kita hadapi ya. Tapi seiring jalan, seiring kita mulai belajar satu-satu, insya Allah tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Misalkan kita sama-sama teman-teman OPD, teman-teman kecamatan, saling membantu, saling mendukung. Kami dari Bapeda membuka ruang seluas-luasnya bagi teman-teman yang ingin ya sama-sama kita belajar aplikasi ini. Kita buka forum dialog ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa dengan melambaikan tangan agar host kami melihat. Halo Pak Yuni, apa kabar? Dinas Sosial. Bu Yesi, apa kabar? Pak Cipto, teman-teman kecamatan. Silakan kalau ada yang mau ditanya Bapak Ibu. Di mute ya. Pakai chat boleh atau raise hand boleh. Enggak, gua Belum ada yang mau tanya nih, mungkin dari Pak Subidalev, Bapeda ada yang mau ditambahkan, silakan Pak Dedi. Kapan mulai penginputan? Bu Yesi, inputnya kalau bisa dari hari ini silahkan hari ini diinput secepatnya, karena tanggal surat kita selambat-lambatnya 20 Januari 2021 sudah selesai penginputan. Silakan Pak Dedi kalau ada yang mau ditambahkan dari Kasubit Pengendalian dan Evaluasi Bapeda. Terima kasih Bu Rizka.
atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat sore rekan-rekan perencana OPD. Kurang jelas Pak suaranya Pak. Halo Pak. Halo, jelas ya? Tambah Lumayan. gak Pak Dedi ini? Oh, rupanya ada Pak Yuni di baliknya. Ya, saya lanjutkan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan perencana Kabupaten Utara. Semoga kita masih tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugas kita yang masih diamanahkan kepada kita masing-masing. Saya mulai dari apa yang sudah menjadi titik tekan tadi salah satunya oleh pimpinan Pak Kepala Bapeda terkait dengan pagu indikatif sebagai barometer Bapak Ibu untuk melakukan tahapan rancangan renja perangkat daerah untuk di BD atau RKPD 2022. Terkait dengan pagu indikatif, secara prinsipal silakan Bapak Ibu melakukan penyampaian rencana kerja tahapan awal Bapak Ibu melalui aplikasi SIPD Kemendagri sebagaimana yang sudah kita lalui di APBD 2021 ini. Namun ada perbedaan ini Bapak Ibu. Terkait dengan penyampaian renja ini di tahapan rancangan awal ini kita sudah berikut memasukkan belanja rinci Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu melakukan penyampaian rencana kerja tapi berbasis dengan belanja rinci atau diikutsertakan RKA di situ juga harus diinput di situ. Karena apa? Ketika Bapak Ibu nanti tidak melakukan tahapan itu, maka sudah bisa dipastikan pada akhirnya nanti pagu satker, pagu perangkat daerah yang Bapak Ibu usulkan melalui Ranwal Renja ini, maka sudah bisa dipastikan nanti tidak akan muncul di dalam renja perangkat daerah yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Selanjutnya yang kedua terkait dengan SSH. Kemarin di APBD 2021 kita sudah cukup hangat saya rasa terkait dengan dinamika terkait dengan satuan standar harga. Saya selaku Kasubit Pengendali dan Evaluasi Bapeda mengingatkan Bapak Ibu, kita cari solusi setiap permasalahan. Artinya silakan dikomunikasikan secara intens ke rekan-rekan BPKAD nantinya tak kala Bapak Ibu menemukan kendala-kendala terkait dengan pemenuhan, kelengkapan atau kebutuhan daripada satuan standar harga yang Bapak Ibu perlukan nanti ketika Bapak Ibu melakukan penginputan RKA dan renja pada tahapan Ranwal untuk APBD 2022. Terkait dengan kebutuhan program kegiatan atau kegiatan Bapak Ibu, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk secara maksimal menganalisis juga kebutuhan Bapak Ibu, kebutuhan perangkat daerah yang Bapak Ibu ampu dalam hal pemenuhan program kegiatan atau subkegiatan. Jangan sampai nanti ketika masuk di tahapan KUA PPAS, ketika penetapan RKPD, Bapak Ibu masih ada yang kelupaan terhadap program kegiatan atau subkegiatan. Untuk di APBD 2022 ini kemungkinan besar tidak ada toleransi lagi Bapak Ibu. Artinya kita harus menjaga konsistensi antara program kegiatan yang sudah Bapak Ibu sampaikan melalui RKPD sampai ke PPS sampai dengan nanti endingnya di APBD. Sementara itu mungkin titik tekan dari saya selaku Kasubit Pengendalian Evaluasi yang juga tergabung dalam tim SIPD yang ada di Bapeda, dan nanti pun Bapak Ibu di APBD 2022 ini setelah Bapak Ibu menyampaikan rancangan awal renja perangkat daerah ini, maka ini nanti akan kita compare ke dalam pokok-pokok pikiran daripada
Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Setelah itu nanti kita gelar musrembang, setelah musrembang ada lagi tahapan nanti review oleh inspektorat melalui SIPD Kemendagri. Baru akhirnya nanti sekitar di bulan Mei nanti akan ada penetapan RKPD untuk APBD 2022. Jadi alur bisnis daripada tahapan ini yang akan kita lalui. Artinya ketepatan waktu, pemanfaatan waktu terhadap tahapan-tahapan yang sudah kita tentukan ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kami Bapeda membuka diri 24 jam untuk memperlancar tugas-tugas Bapak Ibu sekalian. Jangan sungkan-sungkan ketika ada sumbatan terhadap penyelesaian tugas-tugas perencanaan ini, silakan koordinasi dan konsultasi langsung ke kami di Bapeda. Silakan berkoordinasi dengan bidang-bidang yang ada atau bisa juga langsung ke bidang perencanaan. Sementara itu dari saya Bapak Ibu, ini saya lihat ada pertanyaan dari Dispora, kapan mulai penginputan? Ibu Yesi, kapan mulai penginputan? Sekarang sudah bisa Ibu input. Tapi dimulai dari mana? Kalau di APBD 2021 kemarin, kita mulai tahapan RKPD-nya tanpa belanja rinci. Nah, untuk di APBD 2022, RKPD 2022, silakan Bapak Ibu mulainya dengan belanja rinci. Renja berbasis belanja rinci nanti silakan disampaikan untuk di RKPD 22. Terkait dengan Dinas PMD, jumlah dana apakah sesuai dengan Renstra di anggaran 2022? Bapak Ibu, untuk kita ketahui bersama, dokumen RPJMD dan Renstra kita masih mengacu pada Permendagri yang lama. Sementara kebijakan nasional terbit Permendagri 90 yang terakhir Kepmen 50, Kepmendagri 50 terkait dengan nomenklatur, di mana nanti kita tahun ini pula tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kami Pak Andi Wijaya, Kepala Bapeda, kita akan melakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD dan Renstra perangkat daerah kita, menyesuaikan kepada nomenklatur apa yang sudah disusun dalam Permendagri 90 yang terakhir keluar lagi Kepmendagri 50 2019. Itu mungkin terkait dengan konsistensi atau acuan daripada Pagu, apakah mengacu kepada apa yang sudah ditetapkan pada Renstra. Tadi sudah saya katakan, silakan Bapak Ibu menyampaikan rencana kerja, silakan Bapak Ibu menyampaikan Pagu yang sudah Bapak Ibu asumsikan, tapi saya mengingatkan sampaikanlah secara terukur, sampaikanlah secara terukur. Diberi kebebasan dalam rancangan awal ini, tapi nanti tolong dipertanggungjawabkan. Karena kami nanti akan melaksanakan penajaman rencana kerja Bapak Ibu, apakah nanti melalui live meeting atau virtual meeting, kita lihat nanti teknisnya seperti apa. Mungkin untuk rekan-rekan perencana yang sudah lama menduduki jabatannya sudah tahu nanti bakal ada penajaman rencana kerja Bapak Ibu oleh Bapeda dan BPKAD bersama Bapak Ibu sekalian. Artinya saya menyampaikan silakan diberikan kebebasan dalam tahapan rancangan awal ini terkait dengan Pagu. Tapi saya berpesan untuk rencanakan secara terukur dan dipertanggungjawabkan nanti pada saat forum penajaman renja oleh bidang-bidang yang ada di Bapeda. Abung Selatan, Kecamatan Abung Selatan terkait dengan masalah input gaji bagaimana caranya. Terkait dengan input gaji Bapak dari Abung Selatan, perencana dari Abung Selatan mungkin bisa melihat kembali apa yang sudah disampaikan Bapak oleh Kecamatan Abung Selatan di dalam SIPD yang sudah Bapak sampaikan di APBD atau di RKPD 2021. Mungkin bisa dikombinasi dari sana. Terkait dengan hal teknisnya nanti tadi kami sudah berpesan Bapeda membuka diri dengan senang hati. Ayo kita sama-sama bekerja, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Mungkin sementara itu dulu, tetap jaga semangat kita semua, jaga keharmonisan, nggak selesai pasti ada solusinya.
Sementara itu dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman perencana gimana? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Teman-teman kecamatan? Pak Yuni? Yuni apa Yuni? Mbak Yuni? Biasanya Mbak Yuni ada masukan nih. Anmut? Ya, Pak Yuni? Oke, Banyak sarannya nih. boleh ya. Boleh dong. Bisa langsung Bu Rizka. Bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Kepala Bapeda yang baru, Pak Andi Wijaya, Pak Kepala Bidang Perencanaan yang baru, Bapak Ridho, Dedo. kemudian untuk yang lain yang baru-baru, selamat datang. Terkait dengan rencana penyusunan Ranwal ERKPD, karena memang kita belum ada penyesuaian terkait dengan RPJM dan Renstra, kita masih menggunakan yang lama, sementara program dan kegiatan kita sudah harus mengacu pada Permendagri 90, sudah barang tentu di situ terjadi banyak perbedaan. Untuk penyusunan anggaran di 2021, karena adanya efisiensi anggaran, maka banyak dinas instansi yang kemudian hanya menganggarkan kegiatan-kegiatan untuk pelayanan dasar dan kegiatan-kegiatan yang sangat prioritas. Artinya masih banyak kegiatan yang memang belum masuk dapat dibiayai di 2021. Nah, kemungkinan ini di 2022 kita juga kalau memang anggaran APBD sudah memungkinkan, kita juga akan melaksanakan program kegiatan yang lain. Nah, apakah itu sudah dapat dilakukan penambahan program yang di 2021 belum ada? Saat nanti input di SIPD, apakah sudah dapat nanti dilakukan? Apakah memang sudah ada program dan kegiatannya di situ? Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon izin Pak Dedi, terkait dengan pagu anggaran, mungkin ada baiknya itu ada pembatasan. Saat kemudian itu diflurkan kepada dinas instansi, takutnya nanti di RKPD kebutuhan anggarannya meledak. Sementara nanti apa yang bisa diakomodir di dalam pelaksanaan nanti terlalu timpang karena terlalu kecil, karena kemampuan APBD yang mungkin saja belum mampu untuk itu. Jadi mungkin ada baiknya ada pembatasan lah ya gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sumbang sarankan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini juga untuk teman-teman semua ya, OPD semua ya, biar kita perhatikan, jadi nanti tidak ada pertanyaan yang mengulang. Mohon untuk dicatat dan diinformasikan mungkin ya kepada pimpinan Satker masing-masing, khususnya terkait penambahan program kegiatan dan juga pemasangan pagu anggaran untuk tahun 2022. Baik, Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Terima kasih Bu Rizka. Bisa didengar ya suara saya ya? Bisa, sip, terus.
Terima kasih Pak Yuni. Tadi terkait dengan yang poin pertama juga saya catat tadi. Terkait tadi apakah bisa nanti kegiatan atau program kegiatan atau sub kegiatan yang belum terakomodir di APBD 2021 atau RKPD 2021, apakah bisa diakomodir kembali di APBD atau RKPD 2022? Tentu bisa Pak Yuni, tentu bisa. Maka tadi saya juga sudah mengulas terkait dengan apa yang belum terakomodir di RKPD 2021. Silakan Bapak Ibu sampaikan di dalam momen RKPD 2022 ini. Namun tetapi untuk kebutuhan daripada program kegiatan atau sub kegiatan yang Bapak Ibu butuhkan nanti, silakan Bapak Ibu padu-padankan terhadap keputusan Mendagri nomor 50 2019 yang terakhir itu. Silakan kalau memang slotnya ada di situ silakan sampaikan Bapak Ibu. Karena nanti ini juga nanti lari ke dalam penyesuaian dokumen RPJMD kita. Para perencana satker juga nanti bakal ditambah lagi tugasnya terkait dengan penyesuaian RPJMD ini. Karena apa? Nanti kita akan melakukan puntair kembali terhadap renstra kita terhadap RPJMD kita. Itu mungkin Pak Yuni terkait dengan poin pertama tadi pertanyaannya apakah bisa atau tidak kegiatan tadi diakomodir untuk di APBD 22. Terkait dengan kemampuan anggaran tadi Pak Yuni kita tetap optimis Pak. Mudah-mudahan struktur belanja APBD kita ke depan atau proyeksi pendapatan kita ke depan ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Terkait dengan poin kedua tadi Pak, batasan pagu. Memang baiknya seperti itu Pak, ada batasan. Kalau kita melihat di Permendagri 86 memang ada asumsi N+1 di situ. Secara prinsip Pak di dalam aplikasi, di dalam alat kita SIPD Kemendagri ini memang sudah kita batasi pagunya Pak. Silakan Bapak sampaikan saja nanti sampai di mana mentoknya nanti. Tapi kalau nanti sudah batasan pagu di situ apa yang sudah kami tetapkan di dalam aplikasi keluar nanti notifikasi dalam aplikasi pagu kurang atau pagu tidak cukup silakan lapor ke sini. Dan itu tadi sudah saya kutip juga. Sampaikan program kegiatan atau sub kegiatan yang terukur baik itu daripada output daripada sub kegiatannya maupun nanti dengan proyeksi anggaran yang Bapak Ibu sampaikan. Dan itu nanti silakan Bapak Ibu pertanggungjawabkan pada forum nanti penajaman daripada rencana kerja perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh Bapeda. Akan dilaksanakan oleh Bapeda melalui bidang-bidang teknis yang ada di Bapeda. Pimpinan kami sudah stressing itu untuk mengawal daripada rencana kerja Bapak Ibu, termasuk juga hasil musrembang terakhir, dan pokok-pokok pikiran Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat nantinya ke depan. Tahapan selanjutnya setelah musrembang kabupaten nanti akan kita laksanakan itu yang namanya review oleh APIP melalui SIPD. Baru nanti setelah clear semua tahapan sudah melalui SIPD semua, masuk ke penetapan LKPD dan seterusnya akan dilanjutkan oleh tim-tim dari e-budgeting melalui kebijakan umum anggaran plafon anggaran sementara. Mungkin itu sementara Pak Yuni jawaban dari saya, mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan buat kawan-kawan semua juga yang ada di forum ini. Kembali saya serahkan ke Bu Rizka. Terima kasih Pak Dedi penjelasannya. Semoga bisa menjawab apa yang selama ini teman-teman OPD pertanyakan, khususnya mengenai penambahan program kegiatan. Karena sebenarnya penyusunan Ranwar Renja tahun 2002 ini sebenarnya momen nih buat kita. Karena apa? Karena jika sebelumnya kita harus melihat ke Renstra tahun sebelumnya, tapi khusus untuk Renja tahun 2022, mungkin kita bisa mengalihkan hal itu dulu, mengesampingkan. Justru apa yang Ibu susun sekarang, Bapak Ibu susun sekarang, itu nantinya dipakai atau pijakan sebagai bahan revisi Renstra yang kemungkinan dan RPJM yang kemungkinan akan kita laksanakan pertengahan tahun 2021 ini. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi?
Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai pukul 15.00 ya. Dari kecamatan mungkin ada? Dishub, sehat? Tambahan, Pak Dedi? Oke, ada tambahan lagi sedikit dari Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Ya, mungkin hadir di forum ini ada SKPD PUPR, Sekretariat DPRD, dan kami sendiri, Bapeda, Pak Warso. Kebetulan berhalangan hadir dia kalau nggak salah saya informasinya ya. Jadi dia nggak bisa bergabung di forum ini. Ada Kurang 3 kencang Pak satker. Dedi suaranya. Kayaknya suara Pak Andi ini. Yo. Ya, saya ulangi nih. Jadi ini sudah terjadi kendala teknis di dalam SIPD untuk RKPD kita 2022, Bapak Ibu. Ini terpantau oleh kami di Bapeda ini, sudah ada 3 satker termasuk Bapeda sendiri yang diampu oleh Pak Warso ya. Nanti kami ingatkan kembali secara internal. Namun ada SKPD PUPR dan Sekretariat DPRD. Ini Pak Didi Sitopo dan Pak Eri, mungkin untuk ditinjau kembali itu Pak, ditinjau kembali terkait dengan ranwal RKPD-nya, karena Bapak baru menyampaikan rencana kerja tapi tidak berbasis dengan belanja rinci. Tadi sudah saya ingatkan, perbedaan RKPD 2021 dan RKPD 2022 melalui SIPD. Untuk RKPD 2022 silakan Bapak Ibu menyampaikan juga renja berbasis belanja rinci. Karena apa? Nanti kalau Bapak Ibu tidak menyampaikan renja berbasis belanja rinci, sudah bisa dipastikan akhirnya nanti tidak akan tampil pagu yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Sehingga renja yang sudah Bapak Ibu sampaikan sudah dipastikan tidak bisa kita lanjuti ke tahapan selanjutnya. Ya, jadi saya mengingatkan ke kita semua untuk menyampaikan renja RKPD 2022 berbasis dengan belanja rinci. Mungkin itu, Bu Rizka. Baik, terima kasih Pak Dedi. Gitu ya teman-teman semua, masih ada waktu 7 hari untuk kita berbakti pada nusa bangsa. Kita harus tetap semangat. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, tidak ada problem yang tidak bisa kita kendalikan asal. Nah, itu asal kita ya sama-sama saling belajar, berkoordinasi. Kalau ada kesulitan, sekali lagi kami Bapeda membuka diri, Bapak Ibu sekalian, kita dalam tahap sama-sama belajar. Bukan kabupaten kita saja ya, tapi se-Indonesia masalah SIPD ini terus bergulir. Tapi karena ini adalah amanat, harus kita laksanakan sama-sama. Ada pertanyaan lagi bagaimana dengan PUPR, Pak Didi? Eri dari Dewan, ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada lagi, atau bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan di-share di grup, atau datang langsung boleh ke Bapeda. Bapak Ibu sekalian, Andre Inspektorat gimana Andre? Sudah siap dengan reviewnya? Oke, terima kasih Andre kerjasamanya yang baik. Baiklah Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 3. Mungkin yang rumahnya jauh, takut hujan, mau pulang, kita persilakan. Sekali lagi terima kasih kerjasamanya, terima kasih sudah meluangkan waktu dan pikirannya dalam
forum ini. Semoga kerjasama kita tetap terjalin, komunikasi yang baik tetap terjalin. Tidak ada, sekali lagi, jangan panik, tidak ada yang tidak bisa selesai bila kita sama-sama. Baik, terima kasih kami dari Bapeda, mewakili pimpinan, mewakili Pak Kabid, mewakili Pak Kepala Bapeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.